mulai dari biayain adik aku sekolah sampai pakai uangnya ini gitu. Berani untuk bilang enggak kalau misalnya kamu nggak bisa gitu. Be the best version of myself, aku fight untuk itu gitu. Kuliah adalah masa-masa penting dalam hidup yang menentukan arah karir dan keuangan di masa depan. Saat berkuliah, tentu kita membutuhkan pengeluaran untuk menunjang aktivitas. Lantas, bagaimana cara mengatur keseimbangan akademis dan finansial pada mahasiswa? Simak jawabannya di Darpana Podcast episode 3, Kuliah Nyaman, Cuan Aman. Halo Sobat Darpi, kembali lagi di episode 3 pada Darpana Podcast season 3. Nah oke, mungkin sebelum aku mulai, aku mau kilas balik dulu nih. Kita sebelumnya udah pernah bahas apa aja. Jadi sebelumnya kita udah pernah bahas tentang kaderisasi di FK UNU. Terus kemarin tuh kita bahas tentang cerita horor, dan dimana tuh antusiasme kalian tuh banyak banget. Dan aku harap pada episode kali ini kalian juga sama-sama antusiasnya. Nah di episode ini kita bakal bahas tentang percuanan. Ini cocok banget buat anak-anak mahasiswa, apalagi yang merantau dan kalau akhir bulan tuh sering krisis uang. Oke, daripada lama lagi, aku mau kenalin dulu. Nama aku Nadira, aku staf Hublu 2023. Dan di sini aku nggak sendirian karena di sini aku ditemani oleh Kak Meta. Oke, buat Kak Meta mungkin boleh kenalan dulu. Halo semuanya, kenalin nama aku Putu Meta Puspita Dewi. Kalian bisa panggil aku Meta. Saat ini aku umur 19 tahun, mahasiswa juga semester 4. Saat ini aku menempuh pendidikan di Stikom Bali dan juga Health Malaysia University. Oke, jadi Kak Meta tadi aku dengar Kak Meta itu ya join 2 univ ya. Jadi Kak Meta kayak double degree atau apa gitu? Jadi aku di kampus ada program double degree gitu. Okay. Terus aku ikut yang itu gitu. Untuk jurusannya sendiri Kak Meta jurusan apa? Jurusan Sistem Informasi. Dua-duanya? Iya, jadi satu jurusan cuma di 2 university gitu. Oke, waduh berarti kakak ini nggak ada ikut jurusan bisnis tapi kakak mulai bisnis gitu ya? Iya, tapi karena aku juga mulai bisnisnya 2018 gitu, jadi masih sekolah. Oke, kita langsung aja ya Kak ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Bisa nggak sih Kak Meta di sini kayak jelasin usaha apa yang Kak Meta rintis dan perjalanannya tuh gimana dari awal mulai ada ide buat ngelakuin ini? Oke, jadi mungkin aku kenalin dulu kali ya usaha. Boleh. Kayaknya nggak semua tahu usahanya. Oke, jadi usaha aku namanya tuh Orlenalicious. Orlenalicious itu usaha brand F&B, food and beverage, khususnya di sweet and dessert. Kita tuh lebih fokus ke brownies dan juga baru-baru ini ke pastry croissant gitu. Dan saat ini kita ada 3 outlet di Denpasar, ada di Padang Sambian, Sidakarya, dan juga di Living World Mall Denpasar. Gitu. Jadi kalau kalian mau tahu produk Orlena kayak gimana mungkin boleh banget ke Living World. Mampir gitu. Baru buka ya Kak yang di Living World itu? Iya, baru banget sih buka. Nah, jadi awal mulanya kenapa sih bisa jualan gitu? Nah, sebenarnya aku tuh bukan anak kue, maksudnya yang suka baking gitu tuh enggak, tapi aku tuh lebih suka jualan gitu. Jadi dari SD itu aku suka jualan macam-macam. Kayak jualan karet, jualan file binder gitu, tau nggak sih? Tahu. Suka kita tukar-tukar kayak gitu. Yang kayak binder harvest gitu ya, nggak sih? Ya, gitu. Dan sempat disidak juga sama guru karena aku dibilang kayak merugikan kantin gitu karena aku jualan gitu. Ya udah akhirnya selesai, tapi ya tetap jualan diem-diem gitu. Sebelum jualan brownies ini aku tuh jualan skincare gitu. Kalau kamu tahu Freeman nggak sih, masker Freeman? Tahu, Natura bagus. Public, yang kayak gitu. Waktu itu sempat ngehits banget kan, dan harganya tuh mahal gitu. Saat itu mahal dan banyak banget yang cari. Dan dari sana akhirnya aku jadi reseller gitu karena aku juga tertarik kan sama produknya. Terus aku sempat pengen jadi dokter karena aku suka gitu ngelihat beauty. Apa aku jadi dokter aja ya kayak gitu. Nah pas SMP, jadi kayak setahun gitu deh aku jualan reseller. Terus dinotis sama keluarga aku, dibilang kenapa jualannya tuh barang, kenapa nggak makanan gitu. Kalau barang itu ada masanya gitu loh. Dan menurut keluarga aku itu susah banget kayak gitu, mending makanan yang bisa diturunin karena mereka ngelihatnya itu kayak pie susu yang kayak gitu kan selalu rame, berdiri sejak 1900 kayak gitu-gitu kan. Orang siapapun ke Bali pasti mintanya oleh-olehnya pie susu dong, pasti kayak gitu. Jadi aku disuruh jualan pie susu awalnya. Terus aku ngeliat pie susu tuh nggak menarik gitu, tapi aku mau coba. Aku mau coba deh F&B.
food and beverage. Akhirnya dari uang yang aku dapat jadi reseller itu aku beliin oven dan mixer. Jadi oven itu kecil kok, kayak oven rumahan banget, sama mixernya juga mixer rumahan. Akhirnya aku cari resep-resep masakan di Instagram. Terus akhirnya aku ngelihat brownies gitu. Browniesnya tuh dalam box kardus. Aku ingat banget, itu kayak menarik banget dan nggak pernah aku temuin di sekitar aku. Nah kalau ada yang jual ini tuh aku pasti mau banget beli. Nah karena aku tertarik sama produknya, akhirnya aku coba deh cari searching resep di YouTube. Dan akhirnya kayaknya aku bisa nih buat gitu, pede banget ya. Bisa nih buat. Akhirnya beli bahan ke toko kue, aku beli. Terus aku juga nggak tahu itu kayak, karena toko kue itu kayak gede banget, terus banyak mereknya, banyak warnanya. Coklat bubuk tuh ternyata nggak udah coklat bubuk gitu. Iya, ada warna hitam, ada coklat gelap, coklat burgundi. Itu kayak apa ini, nggak tahu, ya udah beli aja. Itu kakak belum ada kayak pengalaman baking sama sekali ya? Iya, aku nggak pernah masak gitu. Masak paling cuma telur, mie gitu. Ya kan anak SMP kelas 9 gitu, tahu apa sih gitu kan? Iya, taunya cuma jajan gitu kan, yang lucu-lucu pasti. Ya akhirnya ya udah beli aja yang populer, yang paling best seller ini apa ya gitu. Akhirnya aku beli yang itu. Akhirnya aku coba-coba dan jadi juga tuh browniesnya gitu. Aku coba kasih ke saudara aku. Terus mereka bilang oke. Nah dari sana karena aku udah dapat banyak portofolio lah, bilang ya udah sering buat. Akhirnya aku foto-fotoin karena aku udah tahu juga nih cara foto produk sebelumnya. Akhirnya dari sana foto produk, aku endorse ke selebgram saat itu. Udah akhirnya jalan gitu dari sana. Jadi awalnya dari brownies itu kak? Jadi yang benar-benar serius tuh brownies. Alasan aku benar-benar konsisten banget sama brownies ini karena menurutku ini tuh ada asetnya gitu, oven dan mixer itu. Walaupun oven dan mixernya itu harganya 500.000 sama 800.000 kayak kecil kan lah ya bisa dibilang. Tapi sayang banget menurutku kalau misalnya asetnya itu tuh nggak jalan gitu, dan aku cuma diemin aja. Sedangkan kalau dulu kan aku cuma reseller, aku nggak punya aset selain HP-ku doang gitu. Aku tadi dengar dari cerita Kak Meta kayaknya benar-benar didukung banget ya sama orang tua dan keluarga sekitar. Itu mereka kayak kasih dukungannya tuh kayak gimana pas tahu Kak Meta awal-awal suka jualan tuh kayak gimana mereka? Awalnya mereka nggak seneng sih. Jadi mereka tuh nggak yang 100% dukung gitu. Jadi aku kan udah mulai jualan tuh SD ya. Jadi mereka aku disidak tuh mereka tahu juga kan. Itu kelas 5 SD yang disidak sama guru, aku nggak dikasih jualan. Nah terus itu juga udah mau kelas 6, udah mau UN kan. Terus mereka tuh bilang pokoknya Melanie nggak boleh jualan lagi, fokus aja belajar dan main gitu. Jangan jualan, maksudnya kayak ngapain jualan, karena waktu itu kelas 5 SD itu aku udah ngirim paket ke JNT, dulu JNE sih. Kelas 5 SD? Iya, karena aku jualan di Twitter gitu. Jadi di sana tuh udah dilarang, jangan dulu deh pokoknya jualan, fokus belajar aja, apalagi udah mau kelas 6. Ntar kamu nggak dapet SMP negeri gimana yang kayak gitu. Tapi akhirnya bener juga gitu, karena 10 itu aku inget banget Gunung Agung kayaknya meletus kan ya. Pariwisata tuh anjlok banget, papa aku kan pariwisata. Jadi aku tuh nggak bisa bayar baju sekolah. Nah untung aja tuh karena aku udah punya bisnis dan ada pegangan jualan skincare itu, aku bisa bayar itu gitu. Nah akhirnya dari sana aku udah nggak pernah minta uang sendiri karena udah bersambung ke browniesnya itu juga. Jadi ya udah sekarang akhirnya 100% didukung gitu. Oke. Tadi kan Kak Meta kan bilang kalau sekarang kan kakak sudah kayak bisa mencari uang sendiri gitu. Akhir-akhir ini kakak tuh kesibukannya apa aja sih? Akhir-akhir ini yang pasti jadi business owner. Aku perlu hire staff sih saat ini untuk membantu kerjaan aku karena aku masih banyak banget handle semua sendirian gitu. Walaupun emang udah ada staff yang jaga outlet, tapi yang di dalamnya itu kayak masih apa-apa aku gitu. Habis itu kuliah semester 4 ini matkulnya lagi susah-susahnya. Kayak lagi aku bukan anak IT banget, jadi sangat susah sih buat aku beradaptasi sama matkul-matkulnya gitu. Aku juga ada ikut organisasi di luar kampus. Itu organisasi pemberdayaan remaja perempuan gitu. Itu kayak organisasi yang kayak kita tuh pengen remaja perempuan itu nggak cuma membatasi diri mereka gitu, kayak ya udah sih itu kayak kerjaan cowok, kayak kita perempuan diem aja yang kayak gitu. Itu lebih kayak fight buat ayo remaja perempuan ini kita maju yang kayak gitu.
Bagus banget. Tadi kan Kameta tuh kayaknya orangnya super sibuk, independent woman banget. Enggak juga. Girl boss. Nah, apa sih yang jadi alasan sama motivasi kakak untuk ngelakuin semua pekerjaannya kayak dari yang ngurusin business owner, terus kayak gini-gini dan sebagainya, di tengah keadaan kakak tuh lagi semester 4 kan ya, lagi sibuk-sibuknya juga. Apa sih motivasi kakak buat ngelakuin itu? Motivasi aku bisa berubah-berubah sih. Kalau dulu pas awal-awal buka, aku nggak punya motivasi sih buat bisnisnya ini, kayak sampingan doang. Aku fokusnya belajar saat itu sama organisasi di sekolah. Jadi pas COVID baru papa aku berhenti kerja karena pariwisata, dan akhirnya bertumpu sama brownies aku aja gitu. Itu benar-benar kayak aduh, aku harus punya responsibility nih buat ngebantu orang tua aku. Dan juga sempat waktu itu papa aku sakit dan butuh uang juga. Nah itu pas COVID juga, dan untungnya waktu COVID itu malah usaha aku tuh Melonjak. Iya, dari sana sih kayak titik awal usaha aku tuh mulai dikenal sama banyak orang karena aku emang libur dan banyak yang aku lakukan saat itu gitu. Nah terus pas udah punya central kitchen, beda lagi motivasi aku karena aku udah punya tim kan. Terus banyak banget abang Grab yang diem di online gitu, nongkrong nungguin orderan. Nah di sana aku ngerasa kayak wah, aku tuh punya responsibility nih buat ngasih mereka pekerjaan supaya mereka tuh ada kerja gitu. Nah tapi kalau untuk saat ini untuk ngelakuin semuanya yang dari berorganisasi terus ngelanjutin usahaku, itu sebenarnya untuk menjadi the best version of myself gitu. Karena dari dulu mungkin aku mikir aku tuh pengen menjadi perempuan yang seperti ini, dan aku berusaha untuk memaksimalkan itu kayak gitu sih. Oke, kan Kak Meta ini udah jualan dari lama ya? Kalau boleh tahu Orlena Delicious sendiri udah berapa lama ya Kak? Juli ini 5 tahun berarti. Jadi aku mulainya 2018, itu waktu aku selesai UN SMP. Wow. Gitu. Jadi aku belum keterima SMA-nya aku udah mulai gitu, karena spare waktunya banyak kan. Aku kayak ngapain ya kayak gitu. Dari SMP Kak berarti? Iya, berarti selesai UTBK ya namanya dulu apa gitu. Itu masih SMA sih kan? SMP pokoknya. Itu ada kayak kendala-kendala yang terjadi gitu nggak sama berbisnis gitu? Terus kalau ada kendala-kendala itu kakak punya solusi apa gitu buat menyelesaikannya? Kendala itu pasti ada aja sih, setiap tahun itu pasti aja ada. Dan cara aku menghadapinya kayak ya udah hadapi aja dan jangan terlalu banyak ngeluh gitu loh. Aku sering lihat juga sih kalau orang tuh dapat masalah tuh mereka tuh kayak mengasihani diri mereka gitu kan. Itu aku nggak pernah berpikir seperti itu sih, kayak ya udah masalah ada hadapi aja. Dan karena ini kayak proses aku untuk usahaku yang lebih baik lagi kayak gitu sih. Tapi yang bisa aku bagikan mungkin yang relate mungkin ya sama mahasiswa sekarang adalah mempertahankan konsistensi aku. Aku selalu ingat kalau sekarang aku udah punya tim, terus gimana caranya biar tim aku nih bisa kerja semua, aku bisa ngasih mereka bonus penjualan kayak gitu. Karena kalau misalnya nggak pakai bonus penjualan mungkin ya udah gajinya mereka sama aja gitu kan. Tapi kalau ada bonus penjualan mungkin mereka lebih semangat lagi kerja gitu kan, kerja kayak gitu. Terus juga semuanya itu bertumpu sama usaha aku ini gitu. Jadi mulai dari ngebiayain adik aku sekolah sampai gitu tuh juga pakai uangnya ini gitu. Jadi banyak sih yang aku punya responsibility dan itu sih motivasi aku kayak ya udah aku harus jalanin ini karena udah banyak nih yang aku pegang dari kerannya ini gitu. Tapi kalau dari kakak ada kayak masalah dari time management gitu nggak antara berbisnis sama hal-hal lainnya gitu? Pastinya ada sih. Dulu aku mungkin kayak struggle juga sih, kayak gimana sih caranya aku ngatur waktu kayak gitu. Jadi kalau aku sih lalu di scheduling ya. Jadi kayak misalnya nih kuliah, abis ini ngapain. Aku baru-baru ini sih kayak nge-planner gitu. Nah awalnya tuh aku nge-planningnya tuh pakai sticky note gitu. Jadi aku ditempel-tempel. Iya, di sticky note kayak hari ini ini kayak gitu. Cuma makin kesini aku kayak ngeliat wah ada planner gitu, sebuah teknologi namanya planner. Jadi akhirnya aku buat planner gitu. Terus aku disuruh bawa ya. Ya mungkin ditunjukin dulu. Ditunjukin. Nah jadi ini aku baru mulai 2023 sih yang planner kayak gini. Kelihatan nggak sih gimana cara ngeliatinnya?
Ya, jurnal planner dari Kak Meta. Ya jadi aku selalu kayak isi ini tuh tiap malam gitu. Aku kayak nulis, oke, besok ini aku kuliah pagi. Abis kuliah pagi, oke, selesai ya jam 1 aku bisa olahraga dulu atau misalnya interview karyawan kayak gitu-gitu. Jadi aku udah isi itu kemarin malam gitu. Jadi aku udah pikirin aku tuh besok bakal ngapain aja. Nah, pas hari hanya aku tinggal kayak sabilo-sabiloin yang udah aku lakuin gitu. Okay. Tapi yang penting kamu tuh udah akhirnya memaksimalkan diri kamu karena kamu udah nge-planning sebelumnya gitu. Tapi mungkin Kak Meta ada cara lain nggak selain time plan? Karena kan nggak semua orang tuh suka yang nulis hari ini gitu. Nah aku juga baru-baru ini sih mulai buat planner gitu. Karena sebelumnya juga aku trial error gitu diri aku sendiri. Aku cocoknya tuh kayak gimana ya buat time management gitu. Jadi awalnya aku pakai sticky note, abis itu pakai Google Calendar. Mungkin banyak nggak sih dari kalian yang pakai Google Calendar? Terus pakai apa? Notion ya namanya? Notion, iya. Notion. Banyak kan. Maksudnya kayak aku udah coba itu dan ternyata aku nggak cocok gitu sama itu. Jadi caranya menurut aku sih coba aja. Bener-bener coba aja ya. Iya, coba semua. Dan satu hal yang penting adalah kalau misalnya kamu cocok sama ini, belum tentu juga aku cocok kan. Jadi kayak jangan maksain diri buat cocok sama hal yang lagi tren gitu. Kalau nggak cocok ya udah cari cara lain gitu. Sampai akhirnya kamu nemu, oh ini yang cocok sama aku dan efektif kayak gitu sih. Tapi kakak pernah nggak kayak ngerasa pengen berhenti gitu, kayak quit aja susah gitu jualan? Pernah banget, kayak baru-baru ini deh. Oke. Karena pas buka di Living Word kemarin itu aku bener-bener yang burn out banget dan secapek itu gitu. Jadi itu tuh eventnya tuh deket sama Nyepi kan. Jadi Nyepi tuh udah pasti orangnya tuh hektik banget dan SDM aku kurang dan aku harus nyiapin prepare buat Living Word. Udah buka Living Word, aku kira aku udah tenang, ternyata banyak lagi problem yang datang gitu. SDM aku resign, terus yang di sini SDM ku resign kayak sekitar 4 sekaligus. Jadi kayak aku bingung dong harus gimana. Banyak tuh. Banyak banget kan. Jadi kayak wah aku bener-bener nggak ada waktu buat nafas sedikit pun gitu saat itu. Aku quit aja bisa nggak ya? Jadi kayak tidur seharian itu bisa nggak ya? Cuma ya gimana ya, dihadapi lagi. Gak apa-apa, ini bakal lewat. Ya benar, bakal lewat juga. Dan sekarang aku udah lebih santai juga. Udah bisa nafas ya kak ya? Udah lebih bisa nafas, lebih bisa healing lah dikit gitu. Ini sih kak, aku tadi penasaran dari cerita kakak ini. Kakak kan kayak kalau jualan kan rajin meng-endorse dan publikasi gitu kan ya. Itu kakak dapet kepercayaan diri untuk ngelakuin itu tuh gimana? Kadang kayak nggak pede gitu ya sama produk. Bener-bener. Kalau aku sih pertama-tama sih pede-pede aja ya, maksudnya kayak nggak ada kepikiran nggak pede gitu, karena dulu juga aku itu nggak ada lawannya. Dulu tuh 2018 siapa sih yang jualan brownies itu kayak mungkin brownies Amanda aja gitu kan. Iya benar. Dan aku nggak masukin brownies Amanda itu sebagai kompetitor aku karena apalah aku yang baru mulai gitu kan. Gitu kan. Jadi aku bener-bener dulu tuh nggak punya lawan. Jadi ya udah aku pede-pede aja gitu buat endorse dan kasih ke banyak influencer buat cobain gitu. Terus makin lama pas COVID itu banyak banget yang jualan brownies cookies itu banyak banget. Dan aku kayak wah gimana ya cara aku survive kayak gini gitu. Aku sedih banget sih waktu itu sampai aku tuh kayak beli semua produk kompetitor aku. Jadi aku coba-cobain gitu. Jadi aku makan brownies mereka, habis itu aku cobain browniesku kayak kurang apa ya kayak nggak pede itu gitu. Tapi dari sana akhirnya aku kayak capek sendiri sih karena aku jadi sedih doang gitu. Nah cara aku ngatasin itu sih go forward for it sih dan nggak terlalu dipikirin. Aku tetap fokus sama journey aku ke depan mau gimana dan tetap ngeliat ke mereka sebagai modifikasi gitu. Dan cara aku percaya diri memang harus percaya diri dipaksa sih karena bener sih fake it until you make it. Jadi dulu aku tuh juga nggak percaya diri. Sekarang tuh kayak ya udah ini kayak emang kerjaan aku, emang aku si tukang kue yang jualan brownies gitu. Ya di posting aja dan akhirnya kelihatan gitu orang-orang tuh ngira aku sepede itu, padahal nggak juga. Jadi aku ya setiap posting story di Instagram tuh aku kayak aduh gimana ya? Paham banget. Kayak udah lihat SD ku belum kayak gitu. Menurut Ki gimana? Aku segitunya sih sebenarnya. Tapi kayak ya udah ternyata orang-orang luar yang nggak kenal aku ngira aku tuh sepede itu. Jadi bener sih fake it until you make it.
dan kamu emang harus percaya diri sih, karena kalau kamu nggak percaya gimana orang-orang mau beli gitu. Jujur kak, kayak dulu sebenarnya aku sendiri pernah suka jualan sih sebenarnya pas SD itu. Kalau misalnya kak tahu kayak kain flanel yang dijahit-jahit gitu terus gelang-gelang, aku tuh suka banget jualan gitu dari kelas 3 SD juga. Cuma aku tuh kayak sampai sekarang tuh kan banyak ya sekarang orang tuh kayak udah kamu personal branding aja di Instagram, kan Instagram tuh manfaatin aja, tapi kadang aku tuh kayak masih merasa malu gitu loh kak, kalau orang lain temen tuh ngeliat kayak ih anaknya jualan gitu, kayak rasanya tuh malu gitu kak. Aku juga dulu digituin sih. Digituin juga? Iya, bahkan kayak temanku SMP deket banget sama aku, dia bilang jelek Matt produknya. Iya, tapi itu emang baru awal-awal sih. Aku kayak memaklumi kenapa dia bisa ngomong kayak gitu. Jelek Matt produknya, siapa mau beli kayak gitu. Cuma aku nggak ambil pusing dan langsung berhenti gitu. Maksudnya ya udah jalanin aja, terus aku evaluasi produk aku sampai akhirnya bisa kayak sekarang gitu. Sekarang dia beli produk aku dan bilang, "Weh, Clay hebat Matt," kayak gitu. Sebenarnya orang juga ngeliat story kita kayak tek gitu. Apa sih? Bener, iya juga nggak sih? Bener. Kayak mungkin kamu tanya, "Lihat storyku nggak?" Hah, yang mana? Iya, beneran gitu. Pasti kan orang kayak cuma lihat, oh ada brownies gitu. Iya, udah gitu aja, kayak orang nggak semeresapi itu story kita kayak. Oke, terus ini pertanyaan dari aku sih kak, kan kakak kan jurusannya bukan jurusan bisnis ya kak, terus katanya kakak kan punya ketertarikan sendiri. Nah, itu kakak tuh belajar bisnis itu dari mana? Maksudnya kakak tuh kayak ikut seminar gitu atau nggak kayak pelatihan bisnis gitu nggak buat mulai usaha ini? Kalau untuk mulai sendiri sih aku nggak ada ya. Aku mulainya itu bermodal bisnis yang dulu-dulu gitu. Ini sih yang menurutku paling efektif kalau dulu ya, dengan ilmu aku yang nol itu adalah ngelihat bisnis lain gitu. Jadi ATM gitu, amati, tiru, dan modifikasi. Kalau sekarang karena udah semakin luas nih, jadi aku belajarnya lewat seminar. Jadi ada kayak course-course gitu, course khusus digital marketing, dan juga business owner yang lebih sukses itu juga suka buat course kan, kayak buka kelas kayak gitu. Aku juga suka ikut. Jadi belajarnya learning by doing sih. Ya, tapi sebenarnya aku pengen juga sih punya bisnis. Mungkin habis ini third degree kan siapa tahu ya. Aku sih meledak. Sebenarnya kalau misalnya kita tuh jurusan, kalau saya sini kan jurusan FK gini ya, nggak ada halangan gitu kan kak buat mulai berbisnis dan mencari cuan tuh nggak ada halangan kan kak sebenarnya? Nggak ada, malah banyak juga nggak sih yang kayak gitu. Maksudnya ini salah satu alasan kenapa sih aku juga nggak ikut jurusan bisnis gitu ya, karena aku ngelihat kayak role model aku misalnya kayak Arif Muhammad, dia kan jurusannya hukum gitu. Dan menurutku kayaknya bisnis ini aku masih bisa belajar sendiri gitu. Sedangkan sistem informasi ini kan aku sama sekali nggak bisa, dan aku tahu IT kedepannya bakal terus bermanfaat gitu. Jadi aku ikut jurusan IT gitu. Oke, kita mulai ke pertanyaan bonus nih kak. Jadi followers dari Darpana ini sama dari followers kami tadi ada yang mau nanya nih kak. Pertanyaan pertama ya. Di balik cuan yang aman, terdapat kisah sedih untuk mencapai hal tersebut. Mungkin Kak Meta bisa sharing pengalaman terburuk kakak dalam membangun suatu usaha dan gimana caranya kakak bangkit. Aku boleh bacain kesannya dulu nggak dari orang ini? Kasih puisi soalnya. Puisi, okay. Ada puisi. Niat banget ya. Ini wajib menang sih. Wajib menang buat itu. Oke. Tolong dicakapin ya. Oke. Jadi dari Nanda Dharma. Sebelumnya terima kasih sudah mau sharing, karena dari situ kita dapat ambil suatu pelajaran, karena sejatinya pengalaman mengajarkan kita bahwa proses itu penting dan tidak ada yang instan di dunia ini. Mbak Cius bareng si Mamat. Oke, aku beri. Bagus banget. Oke. Originalicious memang mantap. Bismillah dapat jet pribadi. Dapat brownies aja ya, nggak usah. Terus dia yang terakhir, aduh saya salfok sama narasumber hari ini men. Nanda DM aku ya. Oke, nanti Nanda bisa langsung DM Kak Meta buat tulis. Buruk adalah gini sih, karena aku dulu kayak ngelibatin orang tua. Jadi orang tuaku itu kayak ikut bantuin kan. Oke. Nah jadi kadang itu ada kayak hubungan pribadi keluarga gitu yang masuk gitu loh ke bisnis. Jadi kayak lagi bad mood, lagi capek, lagi stres itu kayak jadi kekerjaan gitu. Sampai akhirnya kayak mereka sempat keras dan berantem gitu, dan aku kayak aduh aku harus gimana ya kayak gitu. Itu menurutku paling worst sih, karena aku lagi sibuk sekolah juga waktu itu, kayak sibuk pelantikan gitu. Jadi kayak terus usahaku keras, keluargaku keras kayak gitu, kayak semuanya falling apart gitu gak sih? Dan aku kayak aduh kayaknya aku berhenti aja deh jualan, kayak
mending aku hidupnya tenang gak sih daripada kayak gini gitu aku mikirnya. Itu sih moodku paling worst karena melibatkan orang tua ya, jadi kayak mereka tuh stres, capek, dan harus bantuin aku juga, dan usaha aku juga segitu-segitu aja waktu itu, dan aku sibuk sekolah. Itu sih moodku yang paling worst, jadi kayak aku terlalu membagi diri aku dan belum ada tim juga saat itu. Tapi jadinya dari yang paling worst itu jadi selalu aku ingat untuk kenapa sih kamu harus ngelanjutin ini, karena ya ampun Mer, kamu udah pernah ngalami se-worst itu, masa kamu mau berhenti sekarang, kayak gitu sih. Jadi walaupun worst tetap berkesan dan bikin go forward for it gitu. Kita lanjut lagi ya Kak ya. Ini ada pertanyaan bonus dari salah satu followers Kak Meta ini. Namanya dari @ayuniwidiantari underscore, ada underscore-nya. Jadi untuk pertanyaan sendiri, pernah kewalahan di produksi tapi masih takut buat nge-hire orang nggak Kak? Terus takutnya nggak bisa orang yang di-hire ini nggak bisa digaji gitu, gimana? Pernah sih, jadi itu udah juga nyambung juga sih sama jawaban aku yang tadi. Jadi karena dulu tuh yang bantuin aku cuma orang tua aku sama adik aku, jadi kayak benar-benar bisnis keluarga gitu kan pas COVID. Nah terus karena kita udah kewalahan banget, udah capek banget, dan kayaknya nggak bisa terus-terusan kita di rumah aja kan. Akhirnya makanya kita buat kitchen sendiri yang pisah dari rumah. Nah akhirnya dari sana kita mau nggak mau harus hire orang dong. Ya udah akhirnya hire satu dulu gitu. Jadi tips dari aku, di hire aja dulu satu-satu gitu. Dan menurutku pasti aja sih ada pekerjaan gitu buat mereka. Nah itu juga jadi salah satu motivasi gitu, motivasi untuk kamu terus puter otak gimana sih caranya biar bisnisnya jalan terus, ada orderan terus, jadi tim yang kita ajak juga bisa kerja, bisa dapat gaji gitu sih. Jadi dicoba aja dulu, karena kalau kita nggak coba kita nggak tahu gitu. Ya mungkin ada pertanyaan lagi terakhir, ini sebenarnya pertanyaan personal dari aku sih Kak. Kakak ada tips gitu nggak buat mulai usaha, misalnya kayak cari info-info loker itu di mana, atau cari gimana cara cari buat ide usaha tuh gimana gitu? Kakak ada tips nggak? Tipsnya apa ya? Kayak emang di usia kita sekarang ini kita harus coba banyak hal sih. Kayak aku juga suka berorganisasi, aku suka sana sini berwirausaha, suka ngomong kayak gitu, karena aku coba semuanya gitu. Jadi menurutku kalau misalnya kalian emang mau jualan nih, dicoba aja dulu. Karena learning by doing gitu, kamu bisa belajar saat berjalan. Karena kalau berjalan kan kamu bakal menghadapi situasinya langsung ya. Jadi kamu bakal belajar dari sana gimana cara kamu solve problemnya, kayak gitu. Aku mau nanya lagi, boleh kan? Sampai subuh nih aku ladenin. Jadi apa hal yang paling kakak gratefulin dari semua pengalaman ini? Dari mulai usaha buka bisnis, terus kayak dari lingkungan-lingkungan gitu. Yang paling aku grateful adalah diri aku sendiri yang mau terus bertahan dan selalu berusaha untuk memaksimalkan hari-hari aku setiap harinya. Dan itu sih, be the best version of myself, aku fight untuk itu gitu. Mental Kak Meta kayak baja banget. Keren banget. Saya ya kadang-kadang aku juga kayak ngerasa sekalinya gagal dikit tuh kayak langsung aduh gimana ya, kayak susah banget buat apresiasi di sendiri, terus kayak bangkit lagi tuh susah gitu Kak. Iya sih, tapi gagal itu kayak aku juga pernah gagal, tapi aku nggak pernah meresapi itu gitu. Karena kita tuh masih muda kan, dan masih banyak waktu kita buat coba lagi, dan masih juga banyak waktu kita untuk berhasil juga gitu. Tahu banget. Oke, mungkin itu aja sih Kak buat kali ini. Aku mau ngucapin terima kasih banyak banget buat Kak Meta, karena Kak Meta tadi kayak bener-bener inspiring banget, apalagi buat cewek-cewek gini. Ya semoga gini ya, kita bisa menjadi insan perempuan yang berhati. Berhati, berani, dan berdikari. Itu kayak slogan organisasinya gitu. Kepake sih Kak. Iya kepake kan ya. Oke, mungkin itu aja. Aku mau ucapin terima kasih banget. Dan buat pendengar setia Darpana Podcast, ingat kata Kak Meta, jangan pernah takut buat mencoba gitu ya. Oke, mungkin sebelum aku tutup lagi, jangan lupa buat follow IG Darpana @FKUNOT, dan bisa juga follow IG-nya Kak Meta. Ya, terutama Oranalysius-nya aja ya, di follow juga, terutama Oranalysius, dan kalau boleh kita Puspita juga boleh. Ya mungkin itu aja, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Makasih.